Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata guru BK? Jujur saja, selama puluhan tahun, BK sering distigma sebagai polisi sekolah. Tugasnya memotong rambut gondrong, menghukum siswa terlambat, atau memanggil orang tua siswa yang nakal. Akibatnya, siswa takut masuk ruang BK. Padahal, di era digital ini, siswa kita sedang berdarah jiwanya. Tren self-harm, depresi akibat cyberbullying, hingga kecanduan pornografi meningkat drastis. Mereka butuh tempat curhat, bukan penghakiman. Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Hari ini kita akan meruntuhkan stigma itu. Kita akan membahas bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam, dan bagaimana mentransformasi peran guru dari sekadar pengajar menjadi guru mursyid atau pembimbing spiritual. Mari kita mulai dengan meluruskan definisi. Dalam Islam, BK adalah jantung pendidikan. Al-Quran menggunakan istilah indah seperti irsyad, petunjuk, taujih, arahan, dan mau'izah, nasihat. Apa bedanya dengan konseling barat sekuler? Perbedaannya sangat fundamental. Konseling barat seperti humanistik atau psikoanalisa bertujuan self-help. Tujuannya memandirikan klien agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Fokusnya mental health duniawi. Sedangkan BK Islam bertujuan God help. Kita membimbing siswa untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tujuannya bukan cuma sehat mental di dunia, tapi selamat di akhirat. Kita ingin siswa menyadari bahwa dia adalah hamba, Abdullah. Jadi, jika Barat menyuruh, percayalah pada dirimu. Islam mengajarkan, percayalah, Allah bersamamu. Lantas, bagaimana cara menjadi guru mursyid? Apakah cukup dengan ceramah? Tidak. Guru PAI pasca sarjana harus menguasai teknik konseling. Teknik yang paling dasar namun paling sulit adalah istima atau active listening. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Jika ada sahabat curhat, beliau memutar seluruh badannya, menatap mata pembicara, dan mendengar sampai tuntas. Beliau tidak memotong, apalagi sambil main HP. Anda harus membangun rapor, hubungan kepercayaan, dan tafahum, empati. Rasakan kesedihan siswa. Jangan buru-buru menghakimi. Kamu kurang iman. Itu akan menutup pintu hati siswa. Dengarkan dulu, validasi perasaannya, bangun kepercayaan, baru nasihat Anda bisa masuk. Ingat, connection before correction. Koneksi dulu, baru koreksi. Tantangan Anda hari ini berat. CPL teknologi menuntut kita sadar, isu cyber counseling. Siswa kita mengalami insecurity akut karena melihat kemewahan di Instagram. Mereka terpapar pornografi dengan mudah. Guru PAI harus hadir di sana. Jadilah teman di media sosial mereka. Deteksi status galau mereka sebagai early warning system. Lalu, apa obatnya? Disinilah keunggulan BK Islam. Kita punya psychospiritual therapy. Resepkan sholat, zikir, dan puasa sebagai obat penenang jiwa. Kita juga punya repentance therapy, terapi taubat. Dalam psikologi sekuler, guilt, rasa bersalah, sering dianggap buruk. Tapi dalam Islam, rasa bersalah adalah pintu gerbang perbaikan diri. Arahkan rasa bersalah siswa bukan menjadi depresi, tapi menjadi energi untuk bertaubat. Tanamkan konsep Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Mari kita praktikkan. Bayangkan Anda menghadapi siswa broken home yang ingin bunuh diri. Langkah 1, validasi. Jangan marahi dia. Katakan, wajar kamu sedih, nak. Bapak mengerti beratnya bebanmu. Langkah 2, kognitif reframing dengan hikmah. Ajak dia melihat takdir dari sudut pandang positif. Perpisahan orang tua bukan salahmu. Kamu punya masa depanmu sendiri. Langkah 3, spiritual anchor. Ini kuncinya. Katakan, manusia bisa meninggalkanmu, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah adalah wali bagi orang beriman. Ajak dia wudhu. Air wudhu secara fisiologis menenangkan saraf, dan secara spiritual membersihkan jiwa. Mari kita rangkum materi penting ini. Pertama,
Tujuan: BK Islam tidak berhenti pada kesehatan mental, tapi keselamatan akhirat. Kedua, metode. Gunakan teknik komunikasi Rasulullah, mendengar aktif, dikombinasikan dengan terapi ibadah. Ketiga, sikap. Ubah wajah BK dari polisi sekolah yang menakutkan menjadi guru mursyid yang merangkul dan mendoakan. Guru yang hebat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling lapang dadanya menampung keluh kesah muridnya. Sebagai penutup, saya ingin Anda merenungkan satu hal. Menjadi guru mursyid atau konselor berarti siap menjadi tempat sampah. Siap menampung sampah emosi, curhatan, dan air mata siswa. Tapi, Anda juga harus menjadi mata air yang mengalirkan air jernih hikmah untuk membasuh jiwa mereka. Pertanyaan saya untuk tugas mandiri. Coba analisis fenomena self-harm di sekolah sekitar Anda. Apakah pendekatan agama yang menakut-nakuti neraka efektif untuk mereka? Atau kita perlu pendekatan tabibul qulub yang lebih merangkul? Tuliskan analisis Anda. Saya, nama Anda, mari kita sembuhkan jiwa anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.